This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Ya, kembali lagi bersama aku Ray Wiranta, host yang sudah pasti belum menjadi kesayangan kalian, tapi sudah menjadi kesayangan doi. Ya, kali ini di podcast RRI Sibolga kita bakal bahas UMKM. Kayaknya mainstream kali ya UMKM. Kadang-kadang yang dibahas paling kuliner. Kalau nggak kuliner, apalagi UMKM biasanya? Souvenir kan, souvenir yang kalian tahu pasti itu. Nah, jadi kali ini tuh kita bakal bahas UMKM yang memang jarang diperhatikan sebenarnya. UMKM jasa kreatif. Nah, Ray udah nggak sendiri seperti biasa. Di samping Ray udah ada dua orang, ada Bang Rahman dan Kak Rika. Yo. Ya. Jadi apa kabar nih Bang Rahman? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Sehat, luar Kak Rika? biasa. Baik. Gimana job lancar? Lancar. Wih, lancar. Lancar. Itu yang enak tuh, dompet pun tebel ya kan. Ya, job lancar, alhamdulillah. Jadi, Bang Rahman dan Kak Rika ini adalah orang yang bergelut di bidang jasa kreatif. Lebih tepatnya di videografi sama fotografi. Iya. Sebelum terjun ke dunia fotografi sama videografi gitu kan. Abang sama kakak ini. Apa sebenarnya motivasi awalnya? Kenapa milih terjun ke dunia fotografi sama videografi? Dari saya dulu ya. Kalau saya Bang ya, memang tertarik sih ya, karena pada waktu itu lebih kurang 8 tahun lalu masih sangat di daerah kita Sibolga Tapteng khususnya itu masih sangat jarang. Apalagi generasi lulusan SMA ya. Lulusannya atau umur-umur yang segitu sangat jarang. Dan kebetulan ada kawan yang bergerak di bidang itu, tapi dia bukan usaha ya, lebih ke hobi. Awalnya hobi. Ya, anting-anting foto gitu. Oke. Tertarik sih awalnya karena tertarik, karena terus fotografer juga kayaknya keren gitu. Oh iya. Iya. Kayaknya keren gitu Iya, ya kan. lebih pikiran awalnya itu lebih ke gaya-gayaan aja. Dari hobi, awalnya gaya-gayaan. Iya, gitu gaya-gayaan kan. biar terlihat keren. Iya, keren sih. Memang aku juga dulu tertarik tuh Bang, tapi gagal. Karena gearnya mahal kawan-kawan. Iya. Jadi kalau Kak Rika, biasa cewek jarang nih kan ke dunia fotografi, videografi ada, tapi mungkin nggak banyak gitu kan. Apalagi di kota kecil kayak Sibolga, di Tapteng gitu kan. Awalnya apa nih Kak bisa terjun? Awalnya iseng ya sebenarnya. Oh iseng. Iseng. Awalnya cuman mau ke jalan-jalan. Pengen mengabadikan momen jalan-jalannya. Dibelilah nih kamera. Oh beli kamera. Iya. Dan sayangnya kameranya langsung yang harganya tinggi. Banyak duit ini. Banyak duit ini. Iya, langsung harga tinggi. Iya. Kalau boleh tahu. Karena pengen yang bagus kan. Iya. Yang kan kita kan satu kali setahun kan nggak bisa juga. Waktu itu travelingnya ke luar negeri. Ush, banyak duitnya. Iya. Nggak salah kan? Iya sih. Iya, travelingnya ke luar negeri, daripada ini kamera nggak dipakai, ya mending terjun lah sekalian ke videografi. Berarti kalau Bang Rahman mix nih, fotografi, videografi, main dua-dua. Main dua-dua. Iya. Kalau Kak Rika video aja, fokusnya ke video ya. Awalnya dari hobi, yang satu lagi awalnya dari iseng cuman karena mau jalan-jalan nih. Kayaknya beda kelas kita nih Bang. Iya, beda. Beda kelas. Beda. Gimana kira-kira di Sibolga sama Tapteng ini prospeknya setelah menjalani menjadi jasa videografi, fotografi bisa dibilang. Gimana prospeknya untuk job-jobnya lah? Kalau untuk prospek bagus ya, sangat bagus bahkan, karena pasarnya sangat luas. Misalnya untuk dokumentasi pernikahan, sebelum pernikahan, pre-wed kan. Bahkan untuk kemalangan juga kan perlu dokumentasi untuk sebagian agama kan. Iya. Jadi untuk prospeknya itu sangat-sangat bagus sih. Oh, jadi potensinya kan di wedding sama tadi mungkin acara-acara event gitu ya. Tapi lumayan nggak sih penghasilannya Bang?
Sangat lumayan sih, Bang. Oh, iya, Ya, lumayan. iya. Ya kalau setara di kota Sibolga ini ya menjanjikan lah. Menjanjikan lah ya. Aku gagal soalnya. Dulu pertama-pertama nih kan Bang, masih SMA tuh udah mulai gitu kan. Beli kamera sama kayak Kak Rika, beli kamera untuk iseng-iseng ya kan. Kamera pertama dulu tadi Kak Rika, kamera pertama apa tuh? Fuji pertama. Fuji. Tipe ST100 ya deh. ST100. Iya itu awalnya cuman basic kan itu kan foto ST1. Jadi karena kita beralih ke video, kita ganti Sony. Ganti Sony. Jadi waktu Fuji itu tahun berapa Kakak beli? Tahun berapa ya? Sebelum Covid ya 2018 kali ya. 2018 Fuji. 17 tahun apa? Berapa waktu itu? Spill harga dikit Kak, spill harga. Berapa ya itu ya? 11 kalau nggak salah. 11 juta. Kamera body only sama lensa. Sama lensa. Sama lensa. 11 juta kamera pertama. Abang kamera pertama Dulu Sony A72 ya. Ih, langsung dia. Iya, langsung. ya Allah minder aku. Tapi udah lama tuh nabungnya. Oh, udah lama nabungnya. Ya. A72 A72. berapa Abang beli waktu itu? Waktu itu dapat bekas ya. Kebetulan kita hobi cari yang bekas tapi masih berkualitas ya kan. Iya. Kekuatan dompet juga sih. Ya. Waktu itu dapat di hampir 20. Hampir 20. Hampir 20. Lebih mahal lagi. Iya. Ya Allah, mau nangis aku. Enggak beranilah aku spill kamera pertamaku kalau gitu. Kelihatan banget bedanya jomplang gitu. Canon 1100 kah? Iya, tahu. Kamera favorit anak SMA pada Iya. zamannya, Bang. Iya, pada 4 zamannya. jutaan. Kamera 4 jutaan. Ya, udah bisa ngambil shot-shot waktu itu lagi ngetren foto levitasi. Levitasi. Itu tahun-tahun 2000 berapa itu, Bang? 2012 2013 lah, Bang. Iya. Itu kamera pertamaku 2012. Canon jomplang 4 juta. Kak Rika tadi kamera pertama 11 juta. Lah, aku 4 juta. Karena kita kan memang planningnya komersil. Iya, langsung Ya, planning komersil ya, ya. memang. Kalau Balik kok duitnya. Untuk usaha ya. Untuk balik. usaha. Itu tadi Abang bilang udah nabung. Berarti Iya. sebelumnya ngejob juga sempat. Iya, tapi ikut sama kawan. Oh, jadi nggak kamera sendiri. Enggak, belum ada kamera modal sendiri. Iya. Bisa dibilang kan ilmu fotografi, ilmu videografi ini belum menjadi ilmu yang serius gitu kan. Istilahnya belum ada memang ada sekarang udah sekolah fotografi gitu kan. Tapi di zaman kita dulu kan belum ada. Sebenarnya ada mungkin di kota besar ya. Kalau di sini di sini belum ada. Oh, kalau di sini mungkin ya sama sekali malah nggak ada. Iya, Bang. enggak ada Sibolga Tapteng enggak ada. Jadi dari awal berarti semua otodidak ya? Iya, Ya. otodidak. Abang Ya, sama. kakak otodidak. Sama sih, Belajar otodidak. sendiri. Belajar dari senior kan? Belajar Lebih dari ke sosial media ya, YouTube sosial ya. media, YouTube. Oh, Itu yang dari ilmu yang YouTube. Iya sih. Zaman itu kayak udah ada YouTube ya. Udah udah YouTube. ada YouTube. Perasaan tua kali aku padahal aku juga udah ada YouTube zaman itu. Iya sih, pertama udah ada YouTube makanya bisa milih kamera pertama. Pasti searching dulu kan. Ya, review-review. Review dulu. Ini kita tahu kan Sibolga Tapteng Bang, kota kecil gitu kan. Selama menjalani job-job untuk jasa kreatif gitu kan. Biasanya kan pasti orang Abang kan nggak ada PH gini kan. Nggak punya kan production house. Enggak. Nggak ada. Berarti bergerak mandiri sendiri lah Mandiri ya. Biasanya sering nggak dapat job dari PH gitu? Kalau untuk PH belum pernah ya. Belum pernah. Kalau WO WO sering, WO. Ya WO sering. Berarti paling banyak jobnya ini dari wedding sebenarnya. Wedding. Mayoritas sih kalau aku wedding ya. Mayoritas wedding. Wedding. Kendalanya apa nih biasanya yang dihadapi, Bang? Kalau kendala lebih ke menghadapi karakter klien ya yang beda-beda. Ya. Seleranya, kekuatan budget dia untuk acara dia kan. Iya. Jadi memang untuk fotografi ini selain skill foto, sebenarnya ini juga sangat penting dan kadang kawan-kawan lupa komunikasi itu juga harus bagus ya. Gimana calon klien kita tertarik memakai jasa. Oke. Karena terkadang portofolio kita sudah bagus kan, dia lihat misalnya di Instagram atau di Facebook hasil-hasil foto kita, bagus. Tapi kita komunikasinya kurang kena sama dia. Mungkin bisa jadi dia cari yang lain. Ya. Oke. Berarti kendalanya salah satunya menghadapi Klien, ya. komunikasinya gimana.
Walaupun portofolio udah ada bagus. gitu kan Bang. Terus juga di lapangan juga ya, kadang situasi dekorasinya, Nah, ini nih yang iya, sering nih. kadang dia dekorasi. membawa biru semua kan. Iya. Nah, itu sakit lah kepala kita itu ngeditnya. Merah. Merah semua. Biru, merah. Punya pengalaman yang sama pasti Kak Rika kan dengan hal yang kayak gitu. Kayaknya kita bertiga punya pengalaman yang sama. Saya pernah juga main di wedding soalnya Bang. Itu pernah dapat yang hijau. Hijau. Dekorasi full hijau. Green screen ya. Full hijau. Ujung-ujungnya saya edit deh entah gimana-gimana Si aja. klien nggak peduli ya kan. Iya, Penting klien dia nanti jadinya cantik. Tapi memang itu jadi pengalaman dan Iya. jadi menambah ilmu kita juga kan. Kalau kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Iya. Kalau Kak Rika, kendalanya kira-kira ada yang unik kah atau ada yang lucu kira-kira selama ini kendalanya yang dilewati? Sama ya. Cuman saya memang pribadi nggak terlalu wedding banget. Nggak terlalu Ya, wedding. kadang juga organisasi juga pernah. Oh, kayak event-event organisasi. Event-event gitu. Palingan kendalanya itu tadi karena saya perempuan sendiri. Sendiri. Kadang capeknya luar biasa. Oh. Iya kan? Iya. Karena sendiri itu ngangkat ini, megang kamera, Bawa alat. bawa alat gitu. Ya kendalanya itu tadi, satu komunikasi, satu kendala on the spot di tempat ya, Iya. masalah dekorasi. Nah masalah dekorasi ini Bang, kalau kita perhatikan kan kayaknya karena kurang koordinasi juga kan, bisa dibilang. Iya, antara kita dengan si WO ya. Iya kan, dengan WO dan klien harusnya terlibat Iya. gitu kan. Nah jadi biasanya kalau yang udah profesional itu pasti WO buat technical meeting dulu. Iya, sebelum hari H. Iya kan? Biasanya. Sebelum hari H, technical meeting, ini dekor gimana? Karena pasti ada kejadian nggak abang sama kakak yang dapat di depan pelaminan itu ada tiang. Iya, sering. Terakhir fotonya dari agak-agak nyamping sedikit lah. Aduh, Iya kan? Sering. aduh itu fatal. Main di perspektif lah kita kadang. Itu pun kadang nggak ketolong kan. Aduh, jadi kalau udah dapet tiang, kayak mana lah bang? Iya, pernah sih kejadian kebetulan yang punya hajatan juga orangnya fair digeser. Oh digeser. Ada beberapa ya. Oh, bisa Karena dia kita itu tadi komunikasi kita kasih tahu Iya. bahwasanya ini sangat berpengaruh nanti hasilnya nggak bakal bagus mau gimana pun juga kan. Tadi udah kita bahas masalah kendala yang ada di lapangan gitu kan. Gimana pastinya butuh portofolio yang banyak. Iya. Kalau baru start pasti sulit kan bang. Sulit. Kita belum punya portofolio gitu kan. Kalau nggak punya relasi berat. Nah, yang kendala yang kedua itu biasanya modal. Ya modal. Iya kan. Modal pasti ya. Karena apalagi untuk komersil ya untuk jadi usaha seperti saya itu kalau nggak ada dari atas bantuan dana ya, ya nabung lah. Iya, nabung lah ya kan. Karena lumayan sih, lumayan. Kalau Kak Rika modal aman lah ya. Ya karena kita kan punya usaha di awal. Oh iya kan. Iya. Ada uang, ya Beli ya kan. Kayak enak. Aduh pengen beli nih. Beli gitu. Kayaknya adem gitu ya kan. Jalan-jalannya aja ke luar negeri. Iya, jalan-jalannya ke luar negeri. Sekali. Kita paling jauh jalan-jalan kemana bang? Sorkam. Kalau nggak harus situ-situ aja gitu kan. Jadi modal ini kendala juga salah satunya kan. Karena harga gear-gearnya itu yang bisa dibilang ya sulit lah untuk orang langsung membeli, apalagi mau start di awal kan. Iya. Nah, sedangkan kita mungkin harus ngelawan tim-tim profesional yang udah punya kamera bagus, Punya studio besar. ya kan? studio besar, relasi udah banyak. Jadi kalau bicara modal nih bang, agak kita gali dulu sedikit. Boleh. Udah berapa habis untuk gear yang abang investasikan sekarang? Kalau yang punya sekarang ya, Iya. sekarang itu 50 lah mungkin lebih kurang. 50 lebih kurang. Iya, ada lensa, ada body kamera, ada flash. Banyak juga ya. Udah sama-sama tasnya kayaknya itu. Oh, udah semua 50. Pakai tangan bawa ya. Ya kan nggak mungkin nggak pakai tas bang. Iya. Kalau Kak Rika kak, udah berapa habis kak? 60 ada ya. Karena video ini lebih banyak alatnya. Iya ya. Gimbalnya, lensanya kadang harus ganti-ganti.
Lensa. Berapa lensa Abang punya? Oh, kalau aku perlu 2. 2 cukup. Iya, 2 cukup. Karena memang di sini itu apalagi untuk wedding lokasi rumah itu hampir-hampir sama ukurannya. Oh. Jadi ada satu lensa yang khusus itu, satu yang untuk di gedung mungkin. Oh, yang berarti lebih luas. 2 lensa cukup. Berarti sekarang investnya masih di 2 lensa. Di 2 lensa. Karena ada beberapa orang yang memang invest lensanya banyak. Iya, iya. Kalau Kak Rika sama nggak Kak? Berapa lensa yang butuh? Sama 2. Dia bisa yang lebar 1, yang zoom 1. Wide 1 berarti ya. Oke. 2 lensa. Dia 50 sama 60. Balik modalnya cepet nggak tuh? Kalau untuk di commercial wedding termasuk cepat sih. Apalagi bukan nikahan aja ya. Ada lagi pre-wed, kadang ada event konser, kampanye. Ya kan? Hal-hal seperti itu kan memang dokumentasi itu kan untuk semua jenis acara sepertinya zaman sekarang ini tanda kutipnya seperti sudah wajib ya seakan-akan. Iya. Karena memang orang pasti mengabadikan itu kan. Dan butuh jasa profesional gitu kan. Dan perlu kalian semua ketahui gitu kan, sebenarnya yang dijual oleh fotografer, videografer itu bukan cuman masalah lensa, gear, alat yang bagus, enggak. Udah pasti ilmunya dan kreativitasnya. Iya. Itu yang paling menjual kan, Bang. Pasti kita harus bangun portofolio yang bagus dulu. Pasti. Kita pelajarin dulu bagaimana gitu kan ilmunya. Nah, tapi ya mungkin untungnya sekarang ini udah ada sosial media gitu kan. Kita bisa lihat referensi dan lain-lain. Walaupun sebenarnya memang UMKM bidang jasa ini paling jarang diperhatikan kayaknya. Kalau dari pemerintah bukan jarang, apalagi di daerah kita nggak pernah sepertinya. Nggak pernah ya. Ya minimal diperhatikan harusnya seperti apa gitu Bang perhatiannya kalau pemerintah. Ya untuk apalagi untuk yang baru-baru ya mungkin yang lulus SMA perlu semacam coaching klinik atau seminar gitu. Oh iya. Ya didatangkan mungkin narasumber yang kompeten ya. Iya. Dari mau yang dari daerah kita apa dari yang kota besar. Iya. Pelatihan ya. Iya. Mungkin untuk pengenalan sih kayak bertahap ya. Tapi bisa juga lah nanti ikut pelatihan UMKM Kak, tapi bikin kerajinan. Kalau itu kan udah sering kan. UMKM yang lain. Jarang kalau videografer jarang. Iya, minimal mendatangkan inilah ya. Videografer kelas-kelas yang nasional gitu kan. Iya. Ini nih. Balik lagi nih sedikit. Kan tadi terinspirasi jadi fotografer sama videografer. Pengen tahu nih tokoh inspirasinya siapa nih masing-masing? Kak Rika dulu. Tokoh ya. Boleh konten kreator apa siapa gitu yang dulu pertama kali kayaknya keren nih jadi kayak dia gitu. Atau Kak Rika cuman pengen beli kamera udah gitu. Enggak, gitu emang ada sih tutorial YouTube ya. Yang sering aku buka. Aku lupa. Udah lama namanya. Karena belajarnya kan dulu, sekarang kan udah paham. Sekarang udah pro. Iya. Bang Rahman ada Bang? Kalau awal-awal dulu ya, sebenarnya itu almarhum Bu Ani, adik ibu ini, istrinya Pak Presiden kita, Bu Ani Yudhoyono, yaitu Bu Ani Yudhoyono yaitu hobi fotografi ya. Fotografi? Iya. Kalau Pak SBY kan melukis tuh kan? Melukis, ciptain lagu ya. Ciptain lagu juga iya kan? Bu Ani fotografi. Baru tahu saya. Salah satu yang menginspirasi sih. Bu Ani. Jadi nggak ada spesifik untuk videografi siapa fotografi? Enggak ada. Ada benar-benar. Karena rata-rata sama masing-masing punya ini kan. Iya berarti untuk di dunia fotografi dan kenapa terinspirasi salah satunya itu Ibu Ani. Perempuan ya kan udah nenek-nenek kan. Jadi bisa. Iya ya. Kenapa yang muda enggak? Iya, terinspirasi dari situ. Penasaran ya kok bisa jadi ibu itu ya? Iya, memang dari orang awal. Biasanya yang muda-muda nih kan? Iya. Kalau yang muda-muda jago kan normal-normal sih. Aku terkejut juga awalnya tadi Bu Ani baru tahu aku kalau Bu Ani itu ternyata sempat terjun di fotografi. Nah, Kak Rika udah dapat belum Kak yang di searching tadi Kak? Perlu aku bantu? Namanya lupa ya, cuman namanya lupa. Sosial media download gitu.
lupa juga namanya. Tapi kalau nama channelnya Downnet Official itu tahu. Banyak memberitahu cara-cara videografi, fotografi. Oke. Nah, kalau aku juga punya nih toko inspirasi satu untuk fotografer. Darwis Triadi. Kebetulan sudah pernah jumpa ya. Wih, keren. Darwis Triadi. Udah pernah jumpa Darwis Triadi, Bang? Itu fotografer. Waktu itu kebetulan ada kegiatan dari sebuah produk ya di Jakarta kan. Narasumbernya Darwis Triadi. Beliau ya. Iya, karena itu fotografer legend tuh, Bang. Iya, sangat legend ya. Dari zaman presiden keberapa tuh yang ngefoto dia. Dia fotografer langganan presiden itu salah satunya. Iya. Dan yang paling aku suka itu kalau dari Darwis Triadi itu dia punya quotes, nggak penting alat kalian semahal dan sebagus apa. Yang paling penting dalam dunia fotografi adalah cahaya. Itu dia. Jadi banyakan orang harus pakai gear ini. Karena foto kan melukis cahaya. Nah, itu dia. Foto melukis cahaya. Itu dia. Keren sih. Jadi sebenarnya mereka ini orang-orang yang bisa dibilang menginspirasi gitu kan. Jadi kan tadi menghadapi klien kan udah jadi tantangan tersendiri. Dan masalah harga, klien-klien ataupun masyarakat ini kan kadang kurang menghargai gitu kan. Alah kan foto aja sama video, masa semahal itu sih kan, sering dapat gitu, Bang. Dulu kalau sekarang udah jarang. Sekarang udah jarang. Kak Rika gimana, Kak? Sekarang? Iya. Ya karena nggak wedding lagi. Nggak ngadapi wedding lagi ya. Udah jadi konten kreator. Sekarang fokusnya konten kreator, bikin konten sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya nih dapat yang kayak gitu, biasanya kayak mana ngadepinnya? Yang perhitungan ya, tanda kutipnya. Ya itu tadi, kalau memang nggak pas dia harganya dengan price list kita, nggak usah dipaksain ya. Karena memang ada harga, ada kualitas itu. Kalau dari saya ya, prinsipnya selama ini seperti itu. Jadi memang ada harga, ada kualitas gitu kan. Biasanya kan ada beberapa orang yang kayak gitu. Alah Bang, cuman foto ajanya sekian ya katanya. Nah itu tadi, jasa itu mahal. Jasa itu mahal. Ilmu itu mahal. Kita kan nggak, ibaratnya mungkin bisa aja kita sekolah, bayarnya mahal. Dari segi alatnya lagi mahal gitu kan. Sebenarnya kita lebih ini sih memberitahu bahwa apa sih yang kita kasih sama mereka. Saya lebih bagus bonus dikasih dibanding turun harga gitu. Triknya gitu. Karena kita punya value kan, masa turun gitu. Bener. Lebih bagus kasih bonus daripada turun harga. Tapi itu memang kendalanya. Aku pernah dapat job paling rendah itu ya Bang. Tapi sebelum aku nanya dulu Abang sama Kakak, job paling rendah dibayar berapa? Dulu awal-awal masih ada kata apa tuh, roll-rollan kan? Roll. Ya dulu, padahal kamera udah pakai memori kan? Iya aku pernah. Cuman dibilang aja karena orang-orang tua yang masih belum update ya. Iya. Waktu itu berapa satu roll gitu-gitu. Dulu satu roll 400.000. 400.000 di sini. 400.000. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2013 mungkin ya, ke atas. Murah kali. Iya, 400.000 di sini. Kak Rika paling rendah Kak? Berapa pertama kali ya? Iya. Ya itu karena kita belum ada portofolio, 300.000 gitu. 300.000. Ada lagi thank you. Harga promosi ya. Iya, thank you. Proyek tank bawa kayu. Thank you. Aduh, karena promosi ya. Iya. Karena kita kan nggak punya background, belum ada yang ditampilkan lah. Gitu. Makanya udah. Ini tapi kalau pelatihan ya. Kalau sekarang nggak lagi, karena sekarang kan apalagi generasi sekarang itu udah update ya. Oh iya. Yang melihat hasil-hasil di medsos, foto-foto wedding, artis-artis misalnya, selebgram kan bagus-bagus. Jadi memang udah mengerti, sedikit banyaknya udah mengerti yang mana foto bagus, mana yang kurang bagus. Dan memang alat gear kita itu juga kelihatan sih, gear yang punya harga ya. Sama pasti itu lensa beda kan. Iya. Job yang paling murah itu tadi 300 kan.
Kak Rika berapa tadi? Thank you. Oh thank you. Oh ternyata Kak Rika yang paling murah. Aku pernah dapat job 200.000 bang. Priwet 200.000. Fotonya ya gitulah ya ala kadarnya. Satu harian pula. Setengah hari lah. Setengah hari capek itu. Dari pagi sampai siang udah kita cut. Kita ngambil pagi lah biar enak kan. Si adem, cahaya masih asik gitu kan. Masih enak lah kan. Itu kalau kita kerja karena hobi ya. Iya hobi. Sih karena hobi awalnya gitu kan. Karena hobi jadi ujung-ujungnya ya udahlah nggak apa-apa lah 200.000 lah uang bensin uang makan ya kan. Daripada nganggur juga kameranya. Iya kalau didiamkan kan nanti kenapa kameranya ya kan. Iya. Berjamur ya. Berjamur. Terus kan banyak yang kayak gitu, jadi tolonglah ya kan dihargai lah gitu. Jasa videografi sama fotografi ini memang kita terlihatnya nggak mengeluarkan modal ya kan bang. Terlihatnya. Mereka kan lihat kan alat udah beli nggak ngeluarkan modal lagi gitu kan. Ya kan capek juga gitu loh. Nah belum lagi nanti ngeditnya. Begadangnya ya kan. Iya begadangnya. Oke lah waktu shoot gitu kan kelihatannya udah selesai gitu kan. Padahal belum revisinya. Iya belum revisinya dan lain-lain gitu kan. Tapi project gede nih. Kita tadi bicara project paling rendah. Project gede ini pernah dapat yang berapa bang? Kalau aku memang di kampanye ya. Iya. Ya karena memang tahun politik memang sepertinya tahun menghambur-hamburkan duit sepertinya ya. Iya, sepertinya. Iya. Jadi waktu itu memang baru-baru ini sih yang Pilpres kemarin. Iya. Iya, dapat ada project lumayan lah. Lumayan berapa nih bang? Spill aja bang, nggak apa-apa. 2 digit sih waktu itu. 2 digit. 2 digitnya 2 digit besar kecil nih bang. 2 digit. Nggak besar-besar kali lah. Angka belasan? Ya belasan juta. Oh, satu project. Itu cuma memang kita dari subuh waktu itu. Oh. Dari pagi sampai malam. Satu hari. Iya, satu hari full. Satu harian full. Oh, kukira itu dia belasan juta itu langsung dikasih campaign gitu kan. Oh, kami nanti mau campaign seminggu gitu. Enggak, cuma 1 hari. 1 hari? Iya, kampanye ini ya, mengunjungi masyarakat waktu itu salah satu calon. Kok bisa jadi segitu harganya bang? Kasih tahu dulu bang, kayak mana caranya? Itu karena memang apa sih bahasanya? Project mendadak ya. Ada kenalan salah satu orang politik. Iya. Yang menawarkan ya. Baca-baca ya kan kisaran harga-harga untuk project seperti itu ya cukup besar ya sepertinya. Kalau dibanding wedding ya kan? Iyalah jauh lah bang. Makanya tadi belasan juta 1 hari. Iya. Kira tadi entah berapa hari gitu kan. Satu hari. Berapa hari. Cuma memang itu dia dari pagi sampai malam. No problem lah. Aku dari pagi sampai malam juga mah kalau belasan juta. Tapi kan itu tadi project setahun sekali. Iya belum tentu ya kan. Setahun sekali juga belum tentu. Iya sih. Dadakan lah rezeki lah. Rezeki. Kalau Kak Rika paling banyak kak berapa? Ratusan? 1 digit. 1 digit kok. 1 digit. Karena kita nggak pernah ini ya. Job apa namanya? Partai politik ya. Politik. Event-event konser mungkin. Iya. Berarti memang pengaruh ya. Ada musimnya gitu kan? Ya ada musimnya. Tapi relasi lagi-lagi relasi ya. Iya. Portofolio itu sih juga satu ya. Walaupun kita udah kenal misalnya seperti pengalaman tadi kan, dia lihat hasil kita nggak bagus, belum tentu kita juga yang dipakai. Iya juga. Iya sih. Kan? Benar. Portofolio terus komunikasi tadi. Cara kita menawarkan ide kreatif kita gitu. Iya benar, ide lagi-lagi. Iya, konsep apa yang kita tawarkan. Benar. Nah, aku pernah nih bang dapat klien agak-agak bandel nih. Ini cerita dikit kan. Bilang, Dek berapa sama sinematik? Foto, sinematik video foto ya. Sama sinematik video. Ya kisaran 3 jutaan lah bang. Murah lah pada masa itu kan. Mahal kali. Ya jadi kayak mana bang? Udahlah, abang udah dapat lah ini kan. Dibandingkan gitu kan bang. Berapa bang? Ini cuman 1,5 juta.
sama sinematik? Iya, sama video lah pokoknya. Rupanya video dokumentasi bang. Video yang ini. Ya, bazoka ya. Istilah bazoka. Iya bazoka gitu kan. Jadi sekali ditanyakan, loh bang, lah itu nggak bisa sinematik lah bang, jadi dokumentasi. Udah nggak apa-apa, nanti aku minta filenya biar aku yang edit sendiri. Kebetulan kenal kliennya bang. Masih dekat juga lah gitu kan. Ya udahlah bang, nggak jadi sama kita kan. Rupanya setelah selesai ya kan. Ampun lah dek, nggak bisa bang editnya katanya. Mau dijadiin sinematik, shot pakai kamera bazooka. Terkadang ya gitulah, itu tadi kan jenis-jenis kliennya kan beda-beda. Iya. Kan banyak ada yang tadi pengennya ya udah pakai kamera ini ya, pakai jasa ini aja murah gitu kan. Lagi-lagi murah, pada akhirnya kecewa sama hasilnya gitu kan. Ada juga nih orang sekarang kan kayak ngapain pakai gitu, udahlah pakai handphone aja gitu. Ada nggak yang gitu bang jumpa? Kalau untuk momen-momen penting belum ada ya, belum ada. Apalagi pernikahan kan, itu kan bakal seumur hidup tuh. Iya. Kan nggak ada tuh orang yang niat nikah 2 kali kan? Ya nggak ada yang niat nikah 2 kali memang. Nggak mungkin handphone, pasti mereka mikir kalau handphone pasti jelek. Iya. Pasti dia menyiapkan inilah anggaran-anggaran khusus untuk itu. Belum ada sih kalau yang sepelit itu belum ada. Oh mungkin karena udah berjamurnya hasil karya atau dokumentasi yang ada di sosial media gitu kan. Iya. Ngelihat hasil-hasil orang lain kok kayaknya aku pengen buat gini juga deh gitu kan. Iya. Sepertinya karena itu. Tapi kalau dulu aku pernah ngadapin yang gitu bang, kayak ya udahlah foto pakai handphone aja lah. Handphone kan udah bagus kameranya gitu. Ada yang kayak gitu dulu bang. Jadi kayak ya itulah pentingnya tadi literasi untuk masyarakat gitu kan, tentang walaupun mereka nggak menggeluti dunia fotografi, setidaknya kalau kita nge-share konten-konten fotografi, videografi, secara tidak langsung kita mengedukasi sama mereka kalau ini loh bedanya gitu kan ketika pakai jasa kami gitu kan, daripada kita mencoba sendiri gitu kan. Ya kalau untuk awal-awal mungkin ya kita dapat job-job rendah itu wajar gitu kan, sekaligus promosi portofolio, pengalaman. Orang kan dulu yang kenalnya kan video yang besar tuh. Iya itu video dokumentasi dulu, buat diputar di CD apa DVD ya kan. Justru videografer sinematik ini orang nggak kenal apa. Ya, apalagi di daerah kita ini masih beberapa masih kalangan-kalangan tertentu ya. Iya. Yang ini. Apa tuh sinematik tuh apa gitu kan? Iya, banyak yang nggak tahu. Yang tahu orang kan video yang besar tuh yang syutingnya 1 harian. Iya. Yang 1 harian. 5 menit kok mahal kali katanya. Iya kan. Padahal kita kan sinematik 3 menit kan. Paling 3 menit. Kok sedikit kali menitnya ya kan. Iya. Padahal dia nggak tahu sinematik 3 menit itu ngeditnya luar biasa. Lagi-lagi orang itu ngitung kuantitasnya. Iya. Durasi gitu kan bang. Padahal yang kita jual di sinematik itu kan bagaimana ide kita merangkum satu event atau satu acara bisa disaksikan dan dinikmati dalam waktu sekitar 3-5 menit gitu kan. Nah, gimana kreativitas para videografer ini kan diuji di situ gitu. Kita pasti ngambil momen-momen penting gitu kan. Momennya semua ada. Tapi sepertinya sekarang udah jarang nemu klien gitu ya, Bang. Udah. Itu lebih ke orang-orang tua sih. Iya. Kalau yang si anak yang misalnya yang mau nikah itu rata-rata udah pada tahu, udah pada ngerti. Iya, kebetulan sekarang sih generasi sekarang rata-rata maunya yang sinematik. Sinematik. Gitu kan. Yang istilahnya yang slow-mo itu ya. Yang mau ngelahirin aja pakai sinematik ya kan sekarang kan. Iya kan? Iya. Momen-momennya. Momen-momen itunya. Kayak momen apa akikah gitu kan, apa penabalan nama istilahnya gitu. Sekarang pun udah pakai gitu kan video sinematik. Paling asik nih Bang ngejobnya tuh di apa biasanya wedding kah? Yang paling asik private pasti. Yang bikin asik apa tuh? Ya kita bebas berkreasi kan, karena baru ya. Iya, tempat kita yang nentuin, ya kan, sharing sama si klien, kostumnya juga kan, pakaiannya. Iya. Cuman bedanya agak panas ya. Itu itu resiko kan, pintar-pintar kita lihat ininya. Sama dapat konsumsi nggak Kak? Sebagian ada, sebagian enggak ya. Sebagian ada, sebagian enggak, tergantung kliennya. Dia kira kan
ini uang itu udah sama makan, udah sama apa semua dikira gitu kan. Ada gitu mikirnya kan. Tahu kayak gitu di-include-kan aja sekalian harganya Kak. Ya kalau aku yang seru sih private. Kak Rika juga sama, pengalaman seru di private. Aku lebih enak ke konten kreator. Oh iya ya. Oh buat konten ya. Buat konten. Iya. Tapi Lebih sebagian nyantai. Kalau itu kan kita memang time-nya harus kita paskan. Ya kan, mengikuti kliennya lagi, ganti kostumnya lagi, nunggu lagi. Iya, tapi bukannya lebih ribet tuh syuting yang kalau untuk konten? Karena biasa memang iya sih, cuman asik aja gitu. Tapi kayaknya tergantung talent juga lah ya. Iya mungkin kalau ya. talentnya bagus, mungkin shootnya cepat ya kan. Yang ini kan malas kan. Nggak banyak salah lah. Yang gampang istilahnya gampang menghafal skrip gitu kan. Karena kan pasti skrip kan. Pasti ada skripnya, storyboard kan ada gitu. Ini bisa dibilang salah satu yang dianggap sepele gitu kan. Kalau boleh tahu Bang Rahman udah nikah Bang? Udah, alhamdulillah udah ya. Nikah. Jadi waktu sebelum nikah udah jadi ini Bang, videografer sama fotografer. Modal nikahnya dari sini kok. Oh, modal nikahnya dari situ. Iya. Oh, ini nih yang pengen diungkit juga nih. Sangat berjasa ya. Ya, maksudnya untuk usaha jasa foto video ini memang cukup bisa menghidupi lah gitu. Oh, bisa menghidupi. Iya benar sih. Banyak ya yang mau merit ini. Iya benar. Dan kita jangan terpaku di momen wedding aja. Seperti yang saya bilang tadi, banyak. Bahkan orang kemalangan aja, musibah aja untuk agama tertentu itu didokumentasikan. Iya kan? Benar. Saya pernah dapat jawaban kayak gitu sekali Bang. Lumayan lah. Lumayan. 3 hari di rumah duka waktu itu. Iya. Jadi ya memang ada jawaban kayak gitu lumayan. Nah, pernah memvideokan hal-hal yang aneh? Oh, enggak pernah. Yang aneh-aneh enggak pernah. Maksudnya pas berduka itu enggak ada. Enggak. Entah tiba-tiba ya kan hidup lagi. Paling anjing menggonggong lah ya, seaneh-anehnya. Iya. Nah, jadi kenapa Ray tanya ke Bang Rahman doang gitu? Biasanya ini berlaku untuk laki-laki, Kak. Oh iya. Nah, makanya tanya udah nikah, waktu sebelum nikah udah ngejob itu belum? Karena biasanya yang profesinya videografer dan fotografer, musisi itu biasanya disepelekan waktu mau nikah biasanya. Iya. Nah, dianggap kayak calon mertua ya, calon mertuanya. Calon mertua pasti nganggap kerjamu apa ya kan? Pengennya calon mertua pasti kalau nggak BUMN, PNS kan gitu Bang. Apa itu fotografer? Apa itu videografer? Apa itu videografer? Padahal hasilnya bisa lebih gede. Kan? Nah itu dia nggak bisa dihitung orang sebenarnya. Karena saya juga punya teman tuh Bang, dari kerja di perusahaan tiba-tiba terjun ke dunia fotografi. Awalnya dia ngejob cuman Sabtu Minggu. Nah sekarang dia udah bangun tim sampai mereka 6 orang satu tim. Sekali terjun mau nanti 3 sampai 5 orang. Iya. Dan resign. Pasti itu. Pasti. Makanya waktu itu dia bilang, "Bang, kok nggak digelutin aja dunia fotografernya sekalian, lumayan loh Bang." Ya kan Bang, aku kan belum, aku kan gagal. Iya, dia resign, tanya kan, "Oh, jadi full time sekarang Bang?" "Iya, full time Bang." "Oh, wajar lah udah punya tim ya kan." Jadi memang menjanjikan sih, dia bisa menghidupi keluarganya, bisa beli mobil dari situ. Wah, ngelihatnya jadi lebih asik gini Bang, katanya, lebih bisa bereksplor katanya, berkarya. Nasib orang kan beda-beda. Iya sih ya kan, beda-beda. Cuman itu tadi. Jadi Abang dulu waktu ngelamar kayak mana tuh Bang? Ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Oh nggak ada masalah ya. Karena harga yang ditentukan cocok ya kan. Oh iya. Yang penting cocok gitu kan. Walaupun profesinya apa ya udahlah gitu. Iya. Karena itu yang sering terjadi ketika kita bergerak di industri kreatif, mau itu musisi, mau itu fotografer, videografer atau seniman gitu kan. Itu dianggap masa depannya kurang cerah. Dulu seperti itu gitu kan. Nah ya alhamdulillahnya sekarang mungkin karena sosial media lagi-lagi ya, jadi lebih terlihat oh ternyata lumayan gitu, job-jobnya ini bisa sekian. Bahkan ada yang nge-spill ini kan, nge-spill
harga kadang penghasilan gitu. Ya ada tuh di medsos. Ada kan? Sebenarnya bukan sombong, tapi mereka mungkin memotivasi. Memotivasi dan menaikkan harga diri para industri kreatif ini tadi gitu loh. Mungkin bedanya pada saat ini orang banyak yang merit ya. Kalau dulu kan mungkin pesta 2, 3, sekarang mau 5, 6. Musim kawin. Iya, musim kawin. Musim kawin. Karena kalau nggak ada mereka, kita nggak ada. Iya. Kalau kerja bisa dibilang berprofesi sebagai fotografer, videografer, itu cutinya ketika Ramadan katanya. Gak setuju, kurang setuju ya. Kurang setuju. Mungkin untuk yang pasar jobnya untuk wedding muslim mungkin setuju. Karena memang kan pasti nggak bakal ada muslim yang nikah di bulan Ramadan kan, atau buat acara di bulan Ramadan. Makanya kita tadi semua diambil. Iya. Nah, tapi kan biasanya gitu kan Bang, wedding itu memang banyak di bulan Ramadan kan sebenarnya. Iya kan? Wedding yang muslim. Yang muslim di luar Ramadan. Oh, di luar. Ya, yang muslim kebalik. Yang muslim yang paling banyak di luar Ramadan. Iya. Justru memang pengaruhnya berasa nggak gitu ketika Ramadan? Sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Cuma untuk di Ramadan banyak ya. Kadang ada wedding yang non Muslim, ya kan. Terus juga event-event Ramadan kan banyak tuh. Yang dari pemerintah, yang dari produk. Iya. Pasti ada aja sih. Makanya tadi semua kita banyak untuk foto video itu bukan hanya di wedding. Pra-wedding juga bisa. Iya, pre-wed juga bisa. Tapi pastinya kalau ngejob di Ramadan seret. Iya, seret pasti. Seret. Iya kan enggak? Iya. Seret. Enggak minum. Aduh, puasa ngejob kan priwet panas-panas. Aduh. Nah, kalau Kak Rika kan sekarang fokusnya di konten gitu kan. Di platform apa, Kak? Sekarang. Iya. Sekarang lebih ke TikTok sih. Oh, TikTok. Dulu kan YouTube, masa-masanya YouTube. Iya, masa-masanya sekarang YouTube. Lebih ke banyakan TikTok karena orang mau yang pilih potret kan dibanding landscape. Iya. Oh, nggak join ini juga Kak? Salam interaksi. Baru memulai. Oh, baru memulai. Apa tuh Mbak Meta? Iya, istilahnya. Apa namanya? Bos Meta. Salam interaksi. Salam interaksi. Tahu kan terprospek juga dengan salam interaksi. Karena sosial media ini kan semuanya kita masukin karena kan mana tahu yang mana nih yang cocok nih. Oh kan? Iya, yang mana yang kena gitu kan. FYP. Iya, FYP. Di situ salam interaksi pada spill gaji semua. Gaji dari Mbah Meta. Iya. Jadi kayak ya udahlah, itu agak melenceng sedikit kita. Tapi nggak apa-apa. Jadi UKM di bidang di bidang kreatif ini sekarang pun banyak kolaborasi ya Bang. Iya ya, banyak. Untuk event lebih tepatnya. Tapi event pemerintah sering nggak Bang? Belakangan sih agak jarang, tapi kadang tergantung ini ya kebijakan pemerintah itu sendiri sih. Kalau dia event terkadang ada ke hari jadi kan pasti ada dokumentasinya tuh. Iya. Hari-hari besar kadang ada kan bikin lomba. Iya, lomba lebih ke kompetisi lah ya. Lebih ke mungkin mereka udah punya dokumentasi sendiri. Dinas-dinas juga kan. Kadang ada kegiatan-kegiatan dinas masing-masing kan. Iya. Yang perlu dokumentasi juga. Beberapa kali sih dapat proyek-proyek seperti itu. Tapi kayaknya lebih untung. Tapi dari pengalaman teman-teman saya juga bilang lebih untung ngeproject di luar dibandingkan jadi konten kreator korporat gitu kan. Iya kan. Iya. Nah, karena saya pernah pengalaman jadi konten kreator korporat gitu, digaji bulanan gitu kan. Jadi ya udahlah ya kan buat konten tetap ya katanya sih lebih untung memang. Tapi kalau dilihat-lihat memang iyalah lebih untung lah. Iya. Iya, job itu kan kadang ketika dapat yang gede, langsung ngeboom gitu kan. Pas lagi sepi, tapi ya manajemen keuangan penting juga berarti. Sangat penting. Kan bedanya kalau terikat kan 1 bulan udah jelas gajian. Iya. Ini jobnya nanti
entah nggak adanya 1 bulan. Bisa jadi nggak ada gitu. Jadi tipsnya ya jangan kalap juga ya kan. Bareng-bareng aja. Jadi misalnya nih dapat job gede gitu bang, ya pengeluaran tetap segitu gitu kan. Udah ada yang ngatur kan? Udah ada yang ngatur. Oh iya. Udah ada Menteri Keuangan. Iya. Lagi-lagi. Dan Bang Rahman berhasil meyakinkan calon mertuanya kalau fotografer sama videografer itu bisa menghidupi. Bisa. Soalnya dulu disepelekan. Sekarang orang lagi mau naikin ini lagi-lagi ke FB Pro. Apa yang bisa kamu kasih ke anak saya? Nih monetisasi. Jadi nggak bisa disepelekan karena ngelihat harga gearnya masing-masing. Bang Rahman aja udah habis 50-an juta ya, gitu lebih kan. Kurang lah. Lebih kurang 50-an juta. Kak Rika lebih kurang 60-an juta untuk gearnya aja. Balik modalnya termasuk cepat lah ya bang. Cepat. Ada 1 tahun. 1 tahun ada lah. Ada 1 karena tahun. Kita kan pasti spare lagi kan untuk upgrade alat atau iya. nambah alat. Karena nggak bisa ketinggalan juga, apalagi untuk fotografi ini kan update terus sama seperti handphone kan. Udah 4K ya. Iya, bahkan sampai 8K sekarang udah ada dijual. Yang kamera komersil sekarang udah ada yang 8K. Autofokusnya yang makin kencang kan, titiknya makin banyak. Aduh, jadi sekarang kamera gear yang dipakai andalan Bang Rahman. Kalau sekarang Fuji tipe X-H2S ya. Kalau yang sekarang X-H2S. Iya. Fuji. Asik tuh Fuji. Nah, kalau Kak Rika masih Sony A6500. Sony A6500. Ya, itu kamera yang bisa dibilang solusi lah ya. Untuk masuk kelas mana? Mid range itu kan. Kelas menengah dia ya. Nah, dengan harga yang enggak terlalu tinggi. Ya, tapi kalau untuk orang awam itu udah tinggi harganya sih. Untuk orang awam enggak terlalu tinggi tapi kualitasnya udah oke gitu. Nah, balik lagi ke perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap UKM yang bergerak di bidang jasa kreatif ini gitu kan. Kan kalau pemerintah nih sepertinya mindsetnya mereka ingin mendukung UKM gitu. Pasti buat eventnya selalu kayak seminar untuk UKM kerajinan, gitu kan? UKM kuliner gitu kan. Jadi harapannya gitu bang, apa kira-kira perhatian pemerintah dalam bentuk apa untuk UKM jasa ini? Karena kalau kita lihat memang minim ya perhatian pemerintah sama UKM jasa ini. Kira-kira jasa apa? Kreatif ya, iya, khususnya. Jasa kreatif khususnya. Mungkin karena faktor ini juga ya. Kan selama ini yang diperhatikan itu UMKM yang lebih ke ibu-ibu ya, menjahit, ya kan? Iya. Mungkin karena dari program ini, mungkin dari ibu-ibu PKK mungkin ya. Bener. Dan tidak ada mungkin yang ini, yang tahu atau mungkin yang terlibat di jasa kreatif itu sendiri, seperti foto, video, faktor itu. Jadi harapannya ke depan mungkin yang muda-muda dilibatkan sih untuk berada di posisi tertentu di pemerintahan ya. Yang muda-muda, yang generasi-generasi yang inilah yang update tentang media sosial. Karena memang pemerintah sendiri kan untuk mempublis kegiatan-kegiatannya kan dengan itu tadi, dari Facebook, dari YouTube ya kan, dari TikTok juga ya kan. Justru sosial media yang ya, bukan pemerintah ya. Jadi kalau dari saya sih harapannya ke depan mungkin diadakan ya rutin, mungkin per 3 bulan atau mungkin setahun 2 kali lah minimal seminar-seminar untuk apalagi untuk yang muda-muda. Karena dia seperti pengalaman pribadi untuk pekerjaan sendiri, untuk jadi pekerjaan komersil ya, yang memang pekerjaan primer itu sangat-sangat ini ya, bisa sangat menghidupi ya. Jadi adalah pemerintah itu membuat seminar, apakah coaching klinik, mendatangkan Darwis Triadi ya kan? Iya, aku pengen serius bang. Aku pengen Bolga ya kan? Darwis Triadi pengen ketemu. Rame pasti. Itu mah fotografer legend. Bang Rahman udah ketemu. Alhamdulillah. ya kalau Kak Rika nih Kak, apa harapannya nih Kak untuk ya lebih ke perhatian pemerintah lah tentang UMKM yang bergerak di bidang jasa kreatif? Aku sama sih, lebih ke seminar tadi, pelatihan ya kan.
Kasih kamera gratis mungkin ya pemerintah ya? Itu kayaknya nggak mungkin lah ya. Kamera gratis. Nggak mungkin. Di note kamera gratis. Aku mau. Iya, edukasi lah lebih. Tapi yang paling penting itu praktek sih kalau aku. Lebih ke praktek, jangan hanya ngomong. Mereka bingung apa tuh yang di ngomongin. Iya. Langsung prakteknya aja gitu. Berarti lebih ke seminar, bimbingan teknis, pelatihan gitu kan. Ya event-event yang memang membangun kreativitas gitu kan. Membuat ini sih kalau bisa bidang khusus ya kan, di bidang itu jasa kreatif. Karena kalau untuk yang kerajinan tangan ada kan, tiap daerah sepertinya ada kalau yang untuk kerajinan tangan, bahkan ada kantornya tuh kan. Itu kerajinan tangan. Lebih ke makanan kali ya. Makanan juga, pakaian kan. Kalau jasa kan jasa foto sama video ini kan jarang, mungkin belum ada ya? Belum ada. Kalau setahu saya di daerah kita belum ada. Mungkin itu tadi sih masukannya, membuat bidang khusus lah di bagian itu. Karena tahun ini kan itu sangat menjanjikan ya. Banyak sosial wadahnya justru banyak kan sosial media itu. Bener-bener. Terus kalau menurut aku nih ya Bang, setelah Abang bilang tadi butuh pelatihan, sebenarnya UMKM lain juga butuh pelatihan tentang industri kreatif di bidang video dan fotografi. Iya kan? Iya. Karena media promosi zaman sekarang, sosial media itu paling kuat, kan. Jadi penggunanya paling banyak dan paling kuat di sana. Jadi sebenarnya UMKM ini juga butuh pelatihan itu. Saling berhubungan. Jadi setidaknya ketika para videografer dan fotografer ini berharap didatangkan orang yang expert dari nasional begitu kan, memang orang yang bergerak di bidang itu, legendnya gitu. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah juga terhadap mereka ini bisa jadi melatih kepada UMKM kecil tadi, gitu kan. Sangat bisa. Jadi berkesinambungan gitu kan, dari atas ke tengah, yang dari tengah memberikan ilmunya ke bawah gitu kan, yang mana bisa memperkuat promosi mereka untuk produk-produknya gitu kan. Ya memang sih sekarang udah gampang gitu, produk bisa difoto dengan handphone dan lain-lain. Tapi kan teknik pengambilan belum tentu semua bisa paham gitu kan. Dan mereka kadang ada yang asal ambil gitu kan. Sedangkan visual itu berpengaruh besar sekarang di zaman sosial media. Kalau yang dilihat sih seperti itu ya. Nah, jadi memang perhatian pemerintah itu harusnya ya cukup besar lah ya ke UMKM jasa ini, karena satu, UMKM jasa ini lumayan berkontribusi besar seharusnya bisa untuk di dunia UKM gitu kan. Selain untuk mereka sendiri yang bergerak di bidang fotografer dan videografer gitu kan, bisa juga untuk UMKM lainnya gitu yang bergerak di bidang lainnya yang butuh promosi. Ya mungkin mereka juga mau nyewa videografer sama fotografer. Kalau UMKM kan pasti kemahalan. Pikir-pikir lah. Iya, pikir-pikir lah kan Bang, untuk buat campaign seperti apa, untuk campaign produk mereka gitu kan. Tapi kalau pemerintah tadi buat kegiatan-kegiatan itu rutin kan. Jadi selain menambah ilmu yang videografer dan fotografernya, ditransfer lagi ilmunya ke UMKM kecilnya gitu, yang lain, UMKM yang bergerak di bidang lainnya gitu kan. Nah, sebenarnya itu berpengaruh dan berkesinambungan, bisa dari atas sampai ke bawah. Nah, itu dia tadi. Jadi perhatian pemerintah itu penting dan diharapkan bisa lebih perhatian lagi kepada para UMKM yang bergerak di bidang jasa kreatif, karena efeknya bisa ke UMKM yang lainnya gitu kan. Nah, selain itu dari semua obrolan kita tadi, kita jadi tahu nih sebenarnya bidang usaha yang bisa kita gelutin selain ya usaha dagang gitu, industri, ada usaha jasa kreatif yang bisa dibilang menjanjikan. Buktinya Bang Rahman sudah bisa menghidupi keluarganya dan meyakinkan calon mertua. Itu. Jadi bisa dipatahkan gitu. Jangan, ya memang kita tahu memang calon mertua pasti maunya yang jelas gitu Bang. Belajar dari pengalaman mereka berdua, ternyata industri ini sangat menjanjikan gitu kan. Apalagi di zaman sosial media dan media yang lebih terbuka zaman sekarang ini.
Jadi itu dia, nggak bisa kita sepelekan yang orang bergerak di bidang jasa, tapi lagi-lagi hargai karya mereka gitu kan. Ya kalau nawar boleh, tapi jangan ekstrim kali. Pikirkan bagaimana mereka untuk mencapai titik ini gitu kan. Nah, jadi mengenai yang perhatian pemerintah tadi, beberapa hari ini kan aku juga baru kali ini juga Bang ikutkan event untuk memberi pembekalan kepada anak-anak gitu kan, peserta gitu kan, yang nggak anak-anak aja, semua umur gitu kan. Dan ternyata potensinya dan antusias mereka itu tinggi terhadap dunia kreatif yang bergerak di bidang jasa di bidang videografi dan fotografi gitu kan. Ternyata antusiasnya tinggi gitu. Nah, untuk generasi sekarang itu kayaknya kita bisa memberi inspirasi juga gitu kan. Kepada generasi muda, penerus bangsa sekarang, yang mana banyak loh profesi lain gitu kan yang bisa menghidupi dan menjanjikan gitu. Nggak cuman PNS, nggak cuman yang harus jadi TNI Polri lah, yang dokter lah, banyak kok profesi lain, terutama di industri kreatif. Jadi kalau kalian mungkin punya gitu kan potensi, hobi, dan juga punya keinginan gitu untuk bergerak di industri kreatif, ya silahkan terjun. Dan silahkan carilah referensi dari mana, mencari ilmu dari mana. Sosial media sekarang udah terbuka gitu. Apalagi kalau punya kenalan-kenalan kayak Bang Rahman sama Kak Rika gitu. Iya. Bisa sharing, bisa bekerja sama, sharing. Dan untuk para orang tua, fasilitasi dong. Ya fasilitasi ini dalam arti ya bukan berarti harus belikan gear mahal ya, gitu kan. Di support sih. Ya, lebih tepatnya disupport. Kalaupun mereka bergerak di bidang industri kreatif, mereka ingin jadi seorang videografer, fotografer, ataupun yang lain seperti musisi, ya minimal disupport lah, diberi pengetahuan lebih untuk hal itu. Ya bisa diikutkan ke mungkin ya ke seminar dan lain-lain gitu kan. Ya belikan alatnya yang murah-murah aja dulu gitu. Untuk belajar ya. Iya, untuk belajar 1 juta gitu. aja udah cukup kok. Iya kan, kamera sekarang ada kok yang murah. Di bawah 3 juta juga ada yang murah untuk belajar menjadi profesional, nggak harus dari yang mahal dulu. Perlahan-lahan naik kelas. Jadi itu aja untuk podcast hari ini, dan ya udah hargai dan selain dihargai harus diapain? Syukuri. Ya, ada. Ya, intinya hargailah karya-karya mereka yang bergerak di industri kreatif. Jadi, itu aja dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.